Halo Yorobun, di video pertama ini aku akan membagikan kisahku yang aku sebut dengan Fahri atau Fahla dan Misteri. Kejadian yang kualami ini terjadi ketika aku duduk di bangku awal sekolah menengah pertama alias kelas 7 saat usiaku berada di kisaran 13 tahun. Saat itu aku memutuskan untuk tinggal di sebuah asrama dengan 4 orang penghuni di setiap kamarnya. Selama beberapa minggu berada di sana, gak ada hal aneh yang aku rasakan ataupun teman-temanku bicarakan. Oke, hari ini adalah hari Jumat. Sebenarnya tidak ada rasa yang beda dengan hari-hari lainnya. Tapi mungkin hari ini kami bisa bermalas-malasan karena esok hari sekolah menyatakan tanggal merahnya. Namun sedihnya seorang temanku, tepatnya teman kamarku, harus pulang ke rumahnya karena kondisi sakitnya yang sudah lumayan berat, sehingga pihak orang tua memutuskan untuk membawanya ke rumah dan memeriksakannya ke dokter. Hari sudah mulai larut. Rasanya sedikit berbeda karena temanku yang sakit tersebut merupakan teman di kasur bawahku. Posisi kasur kami membentuk letter L dengan kasur tingkat 2 serta tangga yang disediakan untuk beranjak menuju tempat tidurnya. Posisi kasurku menghadap ke arah pintu keluar, sedangkan posisi kasur temanku yang sakit ini berada berdampingan dengan tembok kamar mandi. Setahuku, di malam Sabtu ini biasanya di beberapa stasiun televisi menayangkan acara dengan penelusuran mistis di dalamnya. Maka dari itu, aku ingin mendengarkannya. Kenapa mendengar? Karena kami hanya diperbolehkan membawa HP dengan kemampuan telepon dan SMS saja. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam, yang artinya cahaya penerangan di kamar kami sudah tidak menampakkan lagi fungsinya. Teman kamarku sudah tidur di kasur atasnya masing-masing, mungkin sekitar 15 sampai 30 menit yang lalu. Saatnya aku menelpon orang tuaku. Dengan posisi tidur menghadap ke arah tembok, dengan HP yang kutaruh di dekat telinga, dengan mata yang tertutup, serta mulut yang mengikuti gerakan mata. Leherku terasa tidak nyaman, sehingga aku memutuskan untuk memutar posisi tidurku, sehingga menghadap ke arah sebaliknya dengan posisi HP yang masih tersambung dengan orang tuaku yang masih menyambungkannya dengan speaker televisi. Sedetik setelah aku merubah posisi tidurku, mataku terarah tepat terhadap sosok makhluk yang entah datang dari mana, dengan mata yang tepat menyoroti ke arahku. Badanku kaku, pikiranku bingung. Jika berteriak, aku takut sosok itu malah mendekat. Kalau aku keluar, siapa yang akan datang di tengah malam seperti ini? Lima sampai 6 detik aku beradu tatapan dengan sosok itu. Perawakannya bakal hantu-hantu di film. Dengan jubah putih yang panjang dan kotor seperti banyak bekas bercak tanah yang basah. Kuku yang panjang
berwarna kuning kehijauan yang dia tenggerkan di tangga, dengan rambut kusut yang menjuntai sampai ke pinggang, serta wajah yang menunjukkan banyak keriput. Keputusanku saat itu adalah memutus kontak mata dengannya dan berpura-pura tidur dengan harapan dia akan pergi karena berpikiran bahwa aku terlelap dan pergi ke alam mimpi. Handphoneku masih berbunyi. Terdengar suara orang tuaku yang terus memanggil-manggil namaku. Namun karena rasa takutku yang telah menguasai tubuhku, maka aku memutuskan untuk membiarkannya dan menelponnya di pagi hari. Aku bersyukur mataku terbuka tepat di pagi hari dengan lampu kamar yang sudah menyala kembali. Dan ya, saatnya untuk memberitahu semua kejadian di malam itu. Sebelum malam menyapaku, orang tuaku menelpon kembali dan menyatakan bahwa mereka telah menanyakan hal ini kepada saudara ayahku yang kebetulan paham mengenai hal tersebut. Dan ya, ternyata sosok tersebut bukan penghuni kamarku ataupun asrama yang kutinggali saat ini. Katanya, sosok itu adalah sosok kakek-kakek yang berusaha menemaniku karena dia melihatku terbangun sendirian di tengah malam yang sunyi dan sepi tadi. Dan ya, setelah itu semuanya kembali seperti hari-hari yang nyaman dan aman sebelumnya. Tapi entah untuk hari yang lainnya. Sampai berjumpa di Fahri episode selanjutnya.